Beginilah detik-detik petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Waikanan melakukan penggerbekan tersangka WF di kilometer 6 Kelurahan Belambangan Umpu pada 5 September lalu. Tersangka tak berkutik, tersangka hanya diam memandangi barang haram miliknya disita polisi. Dalam sepekan, Satuan Reserse Narkoba Polres Waikanan telah menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di dua lokasi berbeda. Dalam konferensi pers Selasa 9 September 2025, Kapolres Waikanan AKBP Adanan Mangopang didampingi Kasat Res Narkoba Ibtu Prayogo Widodo, Kanit Opsal Satres Narkoba Ibda Riki Wahyudi, Kanit Riksa Satres Narkoba Ibtu Andri memaparkan hasil pengungkapan kasus tersebut. Pertama, polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial WF berusia 37 tahun, warga Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu. Tersangka ditangkap pada Jumat 5 September 2025 sekitar pukul 16:40 waktu Indonesia Barat di kilometer 6 Kelurahan Belambangan Umpu. Penangkapan bermula dari informasi warga tentang adanya aktivitas peredaran narkotika. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tas berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 40,08 gram, timbangan digital, dompet kecil, serta 2 unit handphone. Atas perbuatannya, tersangka WF terancam dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau penjara minimal 6 tahun hingga 20 tahun. Awal mula kejadian di tanggal 5 September kurang lebih pukul hampir jam 5 sore di kilometer 6 Kelurahan Belambangan Umpu, Kecamatan Belambangan Umpu. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Kasat Reskrim beserta tim melakukan penyelidikan. Kemudian selanjutnya bisa dipastikan bahwa pada tersangka ini setelah dilakukan penggerebekan, kemudian digeledah, padanya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 40 gram. Kemudian penyidik juga mengamankan barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana narkoba seperti alat timbang, kemudian tas dan dompet kecil. PR tersebut adalah pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 juga dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun maksimal 20 tahun. Kemudian di hari yang sama atau di minggu yang sama, tanggal 3 September 2025 sekira pukul 2, tim juga melakukan penangkapan tersangka atas nama inisial SS, umur 40 tahun, warga Kampung Tiubala, Baradatu. Kemudian saudara SR, umur 42 tahun, alamat Kampung Tiubala, Baradatu. Ini juga berdasarkan informasi dari salah satu tokoh masyarakat di Baradatu yang sudah cukup meresahkan, kemudian berkomunikasi dengan kami. Kemudian saya perintahkan Kasat Reskrim Narkoba beserta tim untuk melakukan penangkapan. Padanya ditemukan barang bukti sabu dengan berat 1,3 G. Kemudian kita juga menyita beberapa buah handphone, kemudian barang bukti lainnya yang diduga ada kaitannya. Ya, handphone isi percakapannya ini menjual barang kepada seseorang. Kemudian untuk pasal yang kita kenakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun maksimal 20 tahun. Perkara kedua terjadi di Kampung Tiubalak, Kecamatan Baradatu, Rabu 3 September 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Petugas unit opsional Satres Narkoba Polres Waikanan berhasil mengamankan 2 tersangka masing-masing berinisial SS alias Sam 40 tahun dan SR alias Ridi 37 tahun. Pengungkapan ini juga berawal dari laporan warga. Saat penggeledahan, petugas menemukan 3 plastik klip berisi sabu seberat 1,35 gram di dalam selipan casing handphone milik SS. Dari dalam kamar tersangka SR, polisi menemukan kotak permen karet berisi sabu dengan berat bruto 1,36 gram, 1 plastik besar berisi 15 plastik klip kecil, serta 1 unit handphone. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Waikanan dan dijerat pasal 114 ayat 1 serta pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. Kami yakin bahwa di wilayah Waikanan ini masih banyak lokasi-lokasi lain yang mungkin belum tersentuh, namun kami tidak menutup diri. Kami terbuka kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada kami, sehingga lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang memang sering terjadi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Waikanan segera bisa kami tindak dan kami usahakan untuk melakukan pengungkapan. Kami memang belum sempurna, namun kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Waikanan. Lewat negeri besar, lewat negara batin, lewat Blitang, lewat negeri Agung, bisa lewat. Jadi banyak jalan-jalan untuk sampai ke barang itu misalnya di Baradatu atau di Belambangan. Tidak untuk kemungkinan di daerah-daerah lain juga cukup banyak. Ya. Insya Allah kita sampai ke sana, kita berusaha untuk mengembangkan sampai ke sana. Memang butuh waktu dan butuh proses. Sudah saya perintahkan Satreskrim Narkoba beserta tim, jangan hanya berhenti sampai ke yang sudah kita amankan, kembangkan ke sana. Bahkan saya juga inginnya, ya kalau bisa penyidik Satreskrim Narkoba ini juga mengungkap TPPU-nya. Ya, jadi bukan hanya sebatas barang bukti narkoba, tapi hasil TPPU-nya atau money laundering-nya, hasil kejahatannya itu bisa kita ungkap dan kita sita, sehingga bahasa kasarnya itu kita miskinkan mereka, sehingga mereka memberikan efek jerah. Dengan pengungkapan ini, Polres Waikanan menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Sebagai efek jera, Polres Waikanan juga akan memiskinkan para pengedar atau pemakai narkotika jenis apapun. Izin Komandan, izin 1, 2. Sekali kita tahan, izin 1, 2. Selamat pagi menjelang siang, Asosiasi Shalom Adipur tersangka lagi, yang mudah-mudahan segera bisa kita ungkap dan kita insya Allah kita akan kejar kemanapun yang bersangkutan. Ya, baik. Dari Waikanan, Dedi Ternando, Asep Setiawan melaporkan.